Amori, tim saya tetap konsisten untuk tidak menyenangkan hati fansnya. Wow, luar biasa penampilan. Jangankan Piala Eropah, Piala Eropa, Piala Maybank. Ini tim kenapa ya Allah? Manchester United kalah lawan ASEAN All Star, boy. Astagfirullahaladzim. Ya. Halo Sobat Bola, kabar mengejutkan datang dari Stadion Bukit Jalil yang bikin heboh dunia sepak bola. Manchester United harus menanggung malu setelah tumbang 0-1 kontra ASEAN All Stars dalam laga pertama tur pasca musim di Asia pada Rabu, 28 Mei tahun 2025. Manchester United diobok-obok ASEAN All Stars, Kakang Rudianto tampil menggila, Garnacho sampai frustasi. Hasil mengejutkan didapatkan tim ASEAN All Stars saat menjamu klub bapuk asal Eropa yakni Manchester United. Bagaimana hal ini bisa mengejutkan? Ya, hal ini lantaran, Setan Merah harus menelan kekalahan di laga ini. Bermain di Stadion Bukit Jalil Malaysia, pasukan Ruben Amorim menyerah dengan skor akhir 0-1. Man United berjuang keras untuk menembus 5 pemain bertahan ASEAN All Stars di 15 menit awal. Kerumunan di barisan belakang membuat Manchester United kesulitan menciptakan ancaman. Man United belum terlihat mampu berbuat banyak untuk membongkar pertahanan lawan. Kobbie Mainoo sampai harus mencoba dengan tembakan jarak jauh di menit ke-35. Kedua tim tak mampu mencetak gol di babak pertama. Alhasil, skor 0-0 bertahan sampai turun minum. ASEAN All Stars tampak lebih sedikit mendominasi di 10 menit awal babak kedua. Tim besutan Kim Sang-esika juga menerapkan garis pertahanan yang tinggi. Sampai laga berjalan 1 jam, belum juga tercipta gol. Tempo pertandingan juga berjalan lambat. Puncaknya, ASEAN All Stars berhasil memimpin 1-0 di menit ke-71 via Maung Luin membobol gawang Tom Heaton setelah memanfaatkan umpan terobosan. Di saat itulah, Manchester United tampak hilang akal dalam melancarkan serangan. Tim asal Inggris itu sangat sulit untuk membuat peluang dan alhasil MU menyerah 0-1. Dalam laga ini tentu yang paling menjadi sorotan adalah dua pemain asal Indonesia. Ya, dia adalah Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi. Meski performa Malik tidak terlalu menonjol, namun, Kakang Rudianto menunjukkan kelasnya dalam bertahan. Bahkan, Garnacho beberapa kali dibuat frustasi karena Kakang berhasil memblok serangan-serangan yang diawali dari Garnacho. Tak hanya Garnacho saja, Bruno Fernandes pun tampak frustasi dengan situasi MU ketika dihajar tim ASEAN All Stars. Jalani TC di Bali, Patrick Kluivert dibuat sangat puas dengan performa para pemain jelang hadapi Cina dan Jepang. Sebagaimana yang diketahui, para pemain timnas Indonesia telah mulai menjalani TC atau pemusatan latihan di training ground milik Bali United. Dipimpin langsung oleh coach Patrick Kluivert dan juga asistennya, latihan berlangsung serius namun rileks. Menurut Kluivert, latihan kali ini benar-benar bagus karena para pemain menunjukkan totalitasnya serta membangun chemistry yang baik meski ada yang bermain di luar negeri dan juga Liga 1. Ia memang mengakui bahwa para pemain abroad masih terlihat lelah dan baginya hal itu adalah normal. Entah masih lelah atau sudah pulih, yang pasti, Kluivert hanya ingin pemainnya menyatukan satu tujuan, yaitu bisa memenangkan pertandingan siapapun lawannya dan bagaimanapun kondisinya. Sesi latihan pertama sangat fantastis, suasana para pemain juga sangat bagus, passing-passing dan juga dribbling mereka juga sesuai harapan, chemistry antar pemain juga positif. Para pemain yang main di luar negeri memang masih terlihat agak lelah, bahkan jet lag karena perjalanan panjang, itu sih normal, tapi mereka menjalankan pelatihan dengan baik dan memuaskan. Bagi saya, yang terpenting adalah para pemain bisa mengerti bahwa target kita selalu meraih kemenangan, siapapun lawannya, dan mentalitas itu penting agar kita bisa mengalahkan Tiongkok, ungkap Patrick Kluivert. Pemusatan latihan ini digelar selama sepekan di Bali United Training Center. Tentu diharapkan dengan adanya TC ini, para pemain bisa lebih menyatu mengingat dia laga yang akan dihadapi timnas Indonesia sangatlah krusial.
Aksi tak terduga Erick Thohir setelah timnas Indonesia U17 segrup dengan Brasil di Piala Dunia U17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan bahwa timnas Indonesia U17 akan menghadapi tantangan sekaligus peluang besar setelah dipastikan satu grup dengan Brasil pada Piala Dunia U17 2025. Dalam drawing Piala Dunia U17 2025 yang digelar di Doha, pada minggu lalu, Indonesia tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras dan Zambia. Erick menyampaikan bahwa menghadapi Brasil, juara Piala Amerika Selatan U17 tahun ini, di fase grup menjadi tantangan besar sekaligus kesempatan berharga untuk perkembangan sepak bola dan pemain muda Indonesia. Erick juga meminta pelatih Nova Arianto dan para pemain timnas U17 untuk menyiapkan diri secara maksimal. Brasil diprediksi menjadi salah satu tim favorit di Piala Dunia U17 2025. Pertandingan melawan Brasil, menurut Erick, akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain timnas Indonesia U17. Ini benar-benar kesempatan yang menantang, karena Brasil pernah 4 kali juara dunia U17, terakhir 2019, serta 14 kali juara Piala Amerika Selatan U17, dengan gelar terbaru tahun ini. Melawan negara legenda sepak bola dunia tentunya menjadi pengalaman luar biasa bagi Garuda Muda. Mereka akan merasakan atmosfer pertandingan kelas dunia sejak dini, dan kami berharap pengalaman ini membangun mental serta kualitas permainan mereka ke level yang lebih baik. Begitulah reaksi Erick Thohir. Patrick Kluivert dibuat pusing. Kevin Dix tak kunjung gabung TC Timnas Indonesia di Bali. Pelatih Tim Nasional Indonesia, Patrick Kluivert tampaknya harus bersabar menunggu kehadiran Kevin Dix bergabung ke pemusatan latihan di Bali. Pasalnya Dix masih memiliki satu laga krusial bersama klubnya, yakni FC Copenhagen. Satu pertandingan itu merupakan final Piala Denmark 2024-2025. FC Copenhagen akan berhadapan dengan Silkeborg di MCH Arena, Denmark pada Kamis 29 Mei 2025 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu bisa menjadi persembahan terakhir Kevin Dix untuk FC Copenhagen. Sebab diketahui, pemain berusia 28 tahun itu akan pindah ke klub Jerman Borussia Mönchengladbach pada musim selanjutnya. Pelatih FC Copenhagen, Jacob Nestrup juga sudah memberi kode bahwa semua pemain, kecuali yang cedera, akan hadir dalam pertandingan kontra Silkeborg. Pertandingan ASEAN All-Stars vs Manchester United bergulir di Stadion Nasional Bukit Jalil dan dimenangkan oleh gol tunggal kapten timnas Myanmar, Maung Alwin pada menit ke-71. Manchester United kembali tak bisa merangkaikan kemenangan di semua kompetisi sejak bulan Maret setelah 3 poin yang mereka dapatkan kontra Aston Villa pada laga terakhir Premier League. Akhir pekan kemarin, Ruben Amorim menurunkan skuad relatif kuat dengan Andre Onana, Patrick Dorgu, Harry Maguire, Diogo Dalot, Manuel Ugarte, Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Rasmus Højlund menjadi starter. Selain itu, pemain-pemain seperti Bruno Fernandes dan Alejandro Garnacho juga turun pada babak kedua, walau banyak pemain muda terlibat. Di hadapan mereka berdiri tim ASEAN All-Stars dari 10 negara berbeda yang baru kumpul beberapa hari lalu. Hore, glory, tim saya tetap konsisten untuk tidak menyenangkan hati fansnya. Wow, luar biasa penampilannya. Onana clean sheet, mantap. Striker MU juga clean sheet, nggak ada gol. Luar biasa, ya kan? Permainan yang sangat konsisten dari MU, baik di Liga Inggris maupun di pre-season. Mantap, congratulations. Ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan setelah kejadian ini bisa dapat belanja pemain lebih banyak lagi. Glory. Hore, kita nggak dapat piala. Kita beli aja di pasar pramuka, banyak piala. Dua pemain timnas Indonesia, Kakang Rudianto dan Malik Rizaldi, juga turut berperan dalam pertandingan tersebut. Mereka bermain di hadapan supporter Stadion Bukit Jalil. Hanya ada satu gol yang tercipta pada laga tersebut dan datang menit ke-71 lewat sebuah umpan terobosan akurat Adrian Segecik yang diselesaikan penyerang kapten timnas Myanmar, Maung Alwin. Pemain berusia 29 tahun yang memperkuat klub Thailand Lampun Warriors itu menaklukkan Tom Heaton lewat sebuah penyelesaian tenang dan akurat. Manchester United kesulitan menembus pertahanan yang dikawal bergantian oleh Patiwat Hamai dari Thailand dan Hazik Nazli
Jangankan Piala Eropah, Piala Europa, Piala Maybank pun tak boleh nak menang. Gol pun tak ada weh. Gol pun tak ada. Peminat-peminat MU yang datang stadium tu tak dapat nak celebrate pun gol sebab langsung tak ada. Kau bayangkan mungkin orang-orang Malaysia yang duduk KL, Klang Valley aku faham lah kalau nak pergi stadium kan. Yelah dekat je kan. Kau bayangkan orang daripada Kedah ke, daripada Kelantan ke, semata-mata bayar tiket bas nak tengok MU main. Kok-kok lah ada 1 gol ke 2 gol. Apa pun tak ada. Kalau orang duduk Malaysia okey lagi. Tadi aku tengok petang tadi, ada yang datang daripada Indonesia, ada yang datang daripada Myanmar. Konon-kononnya nak tengok lah dia orang punya kelab favourite dia orang ni. Aduh, so tak ada piala lah. Musim ni langsung tak ada piala lah. Piala Maybank ke, piala Asian All Star ke, memang langsung tak ada lah. Weh, korang kena faham. Asian All Star ni, dia orang baru buat je. Ini bukan tim yang dah lama training ke apa, main sama-sama chemistry ke apa. Tidak, dia orang ni main ambil-ambil je. Itu pun dah banyak tau player reject. Ada player Malaysia reject, ada player Indonesia reject. Tak nak main lah masuk dalam Asian All Star ni. Kira budak-budak Asian All Star ni bukan lengkap pun. Bukan yang crop of the crop. Kalau tak, kita dah nampak dah Arif Aiman ke apa kan. Tak ada, ni budak-budak tim B weh. Itu pun kalah. Dah, okey. Aku rasa Manchester United, peminat-peminat Manchester United patut bersyukur. Sebab apa? Ini last time aku gelak. Lepas ni nak kena tunggu 3 bulan untuk aku gelakkan balik MU. 3 bulan ni korang punya hidup lebih tenang, tak ada dah nak masuk gua sebab korang dah boleh jalan-jalan. MU dah tak main dah. Bergembiralah sebab korang tak payah dah nak tengok game MU. Itu saja guys, macam biasa. Yang nak support Wibro boleh tekan butang follow dekat sini. Berikutnya, Manchester United akan terbang ke Hong Kong untuk menghadapi timnas mereka pada Jumat ini. BBC mengutarakan bahwa tur pasca musim ini akan menghasilkan sekitar 7,8 juta pound alias sekitar 171 miliar rupiah bagi penghasilan klub. Manchester United mengakhiri musim di peringkat ke-15 Premier League dan juga kalah di final Liga Eropa yang berarti mereka gagal tampil di sepak bola Eropa musim depan untuk kedua kalinya sejak ke 1990. Hal ini meninggalkan lubang sebesar 100,14 juta pound dalam keuangan klub. Jadi meskipun ASEAN All-Star menang atas Manchester United, tetap saja pihak EFF harus menggelontorkan 7 miliar sesuai perjanjian yang ditandatangani meskipun tiket pertandingan tidak habis terjual. Karena Manchester United diundang pihak EFF, bukan perlawanan atas dasar liga ataupun championship. Meskipun konsekuensinya Manchester United harus menanggung malu seantero ASEAN. 7 miliar. Ini tim kenapa ya Allah? Manchester United kalah lawan ASEAN All Star boy. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Mari kita bahas boy. Padahal di babak pertama ini nurunin tim kayak begini nih. Seorang Højlund masih nggak bisa golin. Astagfirullahaladzim. Lawannya tuh pemain Asia Tenggara loh. Yang di PES atau FIFA tuh kagak ada mukanya. Overall ratingnya di bawah 60 tuh. Digolin orang Myanmar lagi. Dan di pertandingan ini Malik Rizal dan juga Kakang sebagai perwakilan dari Indonesia itu bermain boy. Udah gue gak mau bahas pertandingannya karena gue kagak mau nonton. Tadi 10 menit gue nonton udah kagak kuat. Ternyata separah ini MU ya boy. Tapi sebelum gue udahin nih, saya pandit favoritmu mau minta izin untuk ngetawain MU ya. Diizinin ya, fans MU tolong ya, diizinin ya. Menurut kalian bagaimana terkait dengan kekalahan MU lawan ASEAN All Star kali ini? Tulis di bawah ya. Terima kasih berada jangan lupa di follow sebelum selanjutnya. Bye. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan tur Manchester United, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Hong Kong. Kira-kira bakal ada kejutan apa lagi ya? Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasinya untuk update berita sepak bola terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.